Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassallallahu wasallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna ya maulana idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisu niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah setelah melaksanakan salat Jumat, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit menyinggung hari ini tanggal 28 daripada Zulhijjah. Mungkin beberapa hari lagi, tanggal 29-30 kita akan masuk ke bulan Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah itu sendiri itulah tahun barunya milik kita, tahun baru milik umat Islam. Itulah seharusnya dan selayaknya yang kita muliakan. Itulah yang harus kita meriahkan. Bagaimana cara memeriahkan tahun baru? Ya mungkin tahun baru Hijriyah di bulan Muharram oleh sebahagian orang dianggap sakral ya. Gak boleh ke sana, gak boleh ke sini. Itu cuma adat. Itu cuma budaya. Karena tahun Hijriyah, baru Hijriyah sendiri, tahun bulan Muharram itu sendiri adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah. Ya memang di zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam untuk berperang, melakukan perperangan di bulan Muharram. Jadi zaman dulu itu nggak boleh berperang di bulan Muharram, kecuali kalau seandainya orang-orang yang menentang ajaran Allah, yang menentang agama Islam, dia yang dulu memerangi baru. Tapi kalau orang Islam yang dulu minta perang, itu diharamkan di 4 bulan Muharram, termasuk Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Muharram. Itu termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Jadi tidak boleh berperang ketika itu. Nah, kecuali orang-orang kafir terlebih dahulu datang untuk memerangi, barulah boleh berperang. Nah, adapun yang sekarang ini mungkin bulan Muharram dijadikan sakral, tidak boleh berbuat ini nanti ada ininya. Itu hanya budaya, hanya adat. Jadi dalam keseluruhannya dirangkumkan. Ada namanya adat, ada namanya hakikat, ada namanya syariat. Adat itu biasanya siapa yang membuatnya? Adat yang biasa dibuat oleh orang-orang. Ada segelintir orang yang menjadikan ini adat budaya. Mungkin kenapa Muharram ini dijadikan sakral? Ya memang banyak peristiwa yang terjadi. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini, termasuk pembantaian terhadap cucu-cucunya baginda Rasulullah. Pembantaian Hasan dan Husain ketika itu yang dibantai di Karbala, dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang benci akan Islam. Memang ketika itu terjadi di 10 Muharram. Banyak peristiwa berdarah yang mungkin terjadi di 10 Muharram. Tapi lepas dari itu semua, banyak keajaiban-keajaiban juga yang terjadi di bulan Muharram. Termasuk melabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Itu kapan? Terjadi pada 10 Muharram. Termasuk juga selamatnya umat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun.
itu terjadi pada 10 Muharram. Jadi bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bukan yang dijadikan sakral malah Anda. Itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada tahun baru Hijriah yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang seharusnya kita rayakan. Itulah yang seharusnya kita banggakan. Bukan malah ya kalau kita lihat ya miris ya. Ketika tahun baru Masehi, apa yang terjadi? Banyak orang yang merayakannya, dan di antara yang merayakannya siapa? Mayoritas malahan yang merayakannya adalah orang-orang Muslim. Bagaimana cara merayakannya? Kalau di tempat saya, nggak tahu di sini ya. Kalau di tempat saya itu bakar-bakar ayam, beli-beli minuman alkohol atau beli minuman keras, kumpul remaja-remaja di tempat, nunggu jam 12.00. Bakar-bakar semua jam 12.00, baru buka botol minum yang petasan-petasan. Siapa yang merayakannya? Orang-orang Islam. Siapa yang menghabiskan uang kemudian mengeluarkan uang itu untuk membeli minuman-minuman seperti itu? Orang-orang Islam. Apakah pantas dan layak bagi kita selaku orang Islam merayakannya seperti itu? Itu tidak. Seharusnya ketika tahun itu makin bertambah, bukan malah makin bahagia, tapi menjadi sedih. Kenapa? Waktu untuk melakukan ketaatan, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah makin sedikit, makin sedikit. Kita tidak tahu seberapa banyakkah pahala kita, seberapa banyak dosa kita. Apakah waktu yang tersisa itu bisa menghapus dosa kembali? Apakah waktu yang tersisa bisa menumpukan pahala yang kian sedikit? Belum lagi kezaliman kita terhadap orang lain. Ketika kita menzalimi orang lain misalnya di hari akhirat, itu pahala kita ketika kita tidak minta maaf dengan mereka, pahala kita diambil oleh dia kalau dia memang termasuk orang yang tidak selamat di hari akhirat. Ketika pahala kita sudah diberikan kepadanya, pada orang yang menzalimi tersebut, nyatanya dia masih belum selamat dari hari akhirat. Nyatanya dia masih belum selamat dari siksa. Terus bagaimana dosanya dia dipindah ke kita? Masya Allah. Qabla ayat alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum hari itu terjadi, nah ini di penghujung tahun Hijriah misalnya, di awal tahun baru juga Hijriah, sucikan tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara minta maaf. Kalau dosanya hanya bisa ditebus dengan cara minta maaf. Karena ada dosa yang tak bisa ditebus dengan minta maaf saja. Contohnya dia merampok rumah orang misalnya, itu nggak cukup datang minta maaf doang. Ya harus mengganti kerugian yang terjadi kalau seandainya orangnya tidak ikhlas. Kalau orangnya ikhlas, ya berarti sudah lewat. Nah, tahun baru ini bagaimana cara merayakannya? Jika orang-orang yang selama hari ini mungkin menghabiskan uangnya dengan cara beli minuman keras, pesta dan lain sebagainya macamnya, maka hari ini di tahun baru ini bagaimana cara merayakannya? Keluarkan uang dan santuni anak yatim. Ya mungkin ada tradisi biasanya penyantunan anak yatim di 10 Muharram. Enggak apa-apa sebelum 10 Muharram juga. Bagaimana caranya ngumpulin anak-anak yatim misalnya yang ada di komplek rumah misalnya, ya, beli makanan, mana yatimnya berapa 20, suruh datang ke rumah beli makanan, kasih makanan, bagian makanan. Nah siapa? Nah untuk ngasih anak yatim supaya tidak keliru, siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan anak itu belum baligh, belum dewasa. Itu namanya anak yatim. Kalau sudah baligh, sudah dewasa, itu bukan lagi dinamakan anak yatim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi patokan dan ukuran anak yatim itu bukan terpaut usia atau terpaut kelas sekolah, bukan. Tapi sudah baligh atau dia belum? Baligh itu apa ya? Keluar, kalau bagi laki-laki sudah keluar spermanya, pipi basah.
atau sudah sampai 15 tahun Qamariyah. Kalau bagi yang perempuannya ditambah lagi dengan keluarnya darah haid misalnya. Nah, kalau anak itu sudah baligh, meskipun orang tuanya kedua-duanya sudah meninggal, itu tidak namakan anak yatim. Maka jangan keliru nanti ketika menginfakkan uang, ngasih uang. Kalau kita memang kasihan sama dia, jangan berikan atas nama anak yatim, tapi berikan atas nama du'afa, misalnya orang-orang du'afa atau orang yang membutuhkan. Jangan kita yang sekarang yang terjadi apa? Anak-anak SMA yang sudah umurnya 17-18 itu masih dinamakan dengan anak yatim. Bukan. Anak yatim anak yang belum baligh. Kalau anak yang sudah baligh, maka dia bukan yatim lagi. Bukan yatim lagi namanya. Kalau seandainya yatim itu nggak ada terpaut usianya, waduh. Kalau seandainya anak yatim itu nggak ada batasannya, waduh. Banyak yang daftar nanti, bapak-bapak, kakek-kakek juga daftar itu jadi anak yatim gitu maksud. Nah, maka hati-hati dalam penyelenggaraan anak yatim. Atau mungkin bahkan ada yang mungkin menjadi takmir masjid. Ya, nanti di sebelum Muharram ada acara santunan anak yatim, itu hati-hati dalam memilih anak yatim. Kenapa? Uang yang kita salurkan, misalnya infak, kita ngumpulin infak untuk anak yatim, jangan sempat uang yang kita salurkan itu diberikan kepada selain anak yatim. Ya mungkin kita sudah dengar lah dari Al-Quran bagaimana ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim atau orang yang tidak berlaku adil kepada orang yang anak yatim. Apa ancamannya? Siksa. Rasulullah sangat peduli dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakaza." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, apalagi orang yang menanggung bebannya anak yatim, makanannya, kesehariannya, pakaiannya, bahkan disekolahkan. Ana wa kafilul yatim hakaza, kata Rasulullah, seperti ini. Maksudnya apa? Berdempetan nanti di hari akhirat. Tidak ada jarak. Artinya di mana Rasulullah, maka di situ dia. Dia di Rasulullah di hari akhirat tergolong orang yang beruntungkah orang yang merugi? Pasti orang yang beruntung. Maka dia akan masuk bersama golongannya Rasulullah, orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah lahir tanpa seorang ayah. Tujuan Rasulullah sangat cinta kepada anak-anak yatim. Anak yatim, masya Allah, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tuanya, atau pernah tapi sedikit. Mungkin di bahasa umur berapa? Ayahnya maksudnya. Nah, ana wa kafilul yatim, kata Rasulullah, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, seperti ini. Maka rayakan tahun baru ini, Hijriah, tahun baru Hijriah ini dengan berbagi. Apa bedanya? Mereka mengeluarkan uang untuk berfoya-foya dan akhirnya dicatat sebuah kemaksiatan. Kita mengeluarkan uang, tujuannya untuk apa? Untuk ketaatan, sehingga dicatat sebagai amal pahala. Sama-sama mengeluarkan uang, tapi orang az-zakiyul fatin, orang yang cerdas, dia akan menghabiskan uangnya, mengeluarkan uangnya di mana? Di jalan ketaatan. Mengeluarkan uangnya di jalan ketaatan. Hal yang seperti itu misalnya gadang sampai tengah malam, beli petasan yang luar biasa besarnya. Pada tahun baru Masehi ya, rayain jam 12 ngomong, habis uang. Coba bayangkan jika apa yang dia beli malam itu bisa diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, luar biasa. Sujud syukur mungkin mereka, 20.000 bagi mereka itu sangat berharga. Ya bagi kita yang mungkin beli apalah gitu, nah dia 20.000, masya Allah. Nah ketika 20.000 kita kasih kepada orang yang tepat, biasa. Maka ada namanya harta yang tercela, ada namanya harta yang terpuji. Harta yang tercela itu bagaimana? Harta yang hasil dari harta yang tidak benar, kemudian diinfakkan, dikeluarkan, disalurkan kepada yang tidak benar pula. Atau harta yang dihasilkan dengan cara yang benar, tapi disalurkan dengan cara yang tidak benar. Jangan sempat harta itu nanti datang di hari akhirat kepada kita, bahkan menjadi apa? Musuh bagi kita nanti di hari akhirat.
mempersulit tanggung jawab nanti di hari akhirat. Maka himbauan khususnya untuk motivasi bagi diri saya sendiri juga di awal tahun baru Hijriah ini, khususnya mari peduli terhadap mereka yang mungkin tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Kumpul kalau seandainya di komplek misalnya di perumahan ada anak, dicari anak yatim dibawa ke rumah biar mereka happy sekali. Kalau kita memiliki harta lebih, misalnya memiliki harta lebih, punya mobil agak besar dikit gitu misalnya, dibawa mereka jalan-jalan mandi apa segala macam, dibeli baju, dibeli itu. Kenapa? Idkhalus surur fi qalbi mu'min ajrun kabir. Memberikan rasa bahagia di hati orang yang beriman itu luar biasa, mendapatkan pahala yang besar. Jadi ketika dia berapalah, ya mungkin hari ini kita mungkin sudah sibuk bekerja misalnya, di akhir pekan kita ada waktu luang bawa mereka, 1 atau 2 orang, 3 atau 4 orang, ya tidak masalah. Itulah cara kita merayakan tahun baru Hijriah. Kita lihat perjuangannya Rasulullah, Masya Allah, dengan penuh kesabaran menghadapi tantangan semuanya Rasulullah hadapi. Dengan adanya tahun tersebut mungkin bisa mengingatkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi, bagaimana bisa mengikuti jejak perjuangannya beliau. Ya zaman dulu dengan berperang, kalau sekarang bagaimana? Zaman dulu yang berperang angkat senjata, misalnya, tinggalkan keluarga, lama sekarang kan tidak ada lagi. Makanya dengan cara seperti itu menghidupkan kembali gairah-gairah orang-orang mukmin yang mungkin sudah tertinggal. Kita kasih semangat. Kalau kita punya di rumah misalnya, atau di tempat kita misalnya, kita tuh termasuk orang yang dikemukakan omongannya. Ajak yang lainnya dunia anak yatim misalnya. Ya meskipun sudah ada dari satu lembaga gitu, tapi tetap kepedulian kita. Anak yatim di Indonesia ini bukan hanya 1 atau 2. Di Semarang khususnya banyak. Mereka-mereka yang terdampar, yang terlantar misalnya, tidak mendapatkan dari orang tuanya karena sudah tidak ada lagi. Ya seperti itu. Itulah cara kita merayakan tahun baru Hijriah. Kemudian bagaimana caranya lagi? Dengan meminta maaf kepada sesama. Di akhir tahun, sebelum masuk tahun baru, buka lembaran baru, hilangkan kata-kata yang dulunya sudah saya tidak akan maafkan dia, saya tidak akan memaafkan kesalahannya. Masya Allah, orang yang memaafkan jauh lebih besar pahalanya ketimbang orang yang minta maaf. Maka minta maaf, tapi ketika pahalanya jauh lebih besar pahala orang yang memaafkan. Apalagi kesalahan itu kesalahan besar. Ya kalau kesalahannya kecil, ya jangan dibawa diukit-ukit. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak berlaku dari harta. Maksudnya bagaimana? Di hari ini mungkin kata maaf bagi kita mudah. Ya, maaf gitu. Tapi rasa malu, rasa gengsi kita yang tinggi. Tapi nanti ketika sakaratul maut, saking kan sakitnya rasa sakaratul maut tersebut, tak ada satu kata pun yang mampu terucap. Padahal ketika itu sangat diinginkan sekali, mungkin minta maaf sama si fulan, minta maaf sama si fulan, minta maaf sama si fulan, minta maaf sama si fulan. Tapi tidak bisa lagi. Nah sebelum datangnya hari itu, ya hari itu pasti akan datang. Ya walaupun sekarang seandainya kita agak sedikit, tapi nanti itu akan menjadi fakta nyata. Yang hari ini kita cuma cerita saja misalnya, nanti akan jadi fakta tersendiri, akan berlaku bagi kita sendiri. Makanya di akhir ini, di awal Hijriah dan di akhir Hijriah ini, mari caranya merayakannya dengan memperbagus diri. Tazkiyatun nafas ini bukan berarti saya ngomong udah bagus dirinya, enggak. Tazkiyatun nafas, meminta maaf dengan sesama, terus
pertama dengan tetangga yang mungkin pernah disakiti. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan sebenar-benar keimanan, maka muliakanlah tetangganya. Ya, kalau seandainya di saat ini tetangga kita dahulu pernah melakukan kesalahan, maafkan. Tapi memang kata memaafkan mungkin tidak mudah untuk sebahagian orang. Ada hal-hal yang sulit ketika kesalahan itu mungkin dianggap besar, maka sulit untuk memaafkan. Tapi kembali lagi bahwa orang yang memaafkan lebih besar pahalanya daripada mereka yang minta maaf. Kenapa? Di situ ada tingkat kesabarannya. Sabar itu kan ada 3 macamnya. Ada sabar terhadap kewajiban. Maksudnya bagaimana? Sabar terhadap kewajiban bagaimana maksudnya? Dengan penuh sukarela melakukan kewajiban. Itu kan butuh apa ya? Butuh keteguhan hati. Salat khususnya. Salat misalnya. Inna salata ala mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin. Ya, kalau tidak memiliki keteguhan yang kegigihan yang kuat, orang salatnya bagaimana? Orang sholat semaunya misalnya, kapan maunya ya sholat, seperti itu. Jika sabar ketika melakukan ketaatan, ketika kita dalam kesibukan paksa diri kita untuk melakukan ketaatan, itu adalah bentuk sabar. Kemudian sabar terhadap musibah yang datang, atau sabar terhadap musibah yang datang. Contohnya seperti itu. Nah, sabar itu hakikatnya bagaimana? Orang yang kuat, orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Kenapa? Asyadidu laisa bisur'ah, innama asyadidu liman ghalaba nafsah. Orang yang kuat kata Rasulullah bukanlah orang yang bisa gulat, bisa ngalahkan masuk UFC dan lain sebagainya macamnya, enggak. Tapi mereka yang bisa mengalahkan nafsunya. Ketika kita ada orang yang menyakiti dan kita mampu membalas itu, tapi tidak kita balas, itu adalah kekuatan. Itu adalah tingkat kesabaran yang luar biasa. Apalagi ketika memaafkan mereka yang sudah bersalah misalnya. Nah, mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan kita, tahun baru Hijriah ini, maksudnya tahun baru Islam, menjadikan kita pribadi yang lebih baik kembali, baik lagi. Meladani sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat para sahabat yang dulu berjuang keras menegakkan Islam ini, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan makna bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menegakkan makna bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka lah yang harus kita teladani. Sayyidina Umar dan Khattab yang begitu tegas dalam menyampaikan kebenaran. Sayyidina Utsman ibn Affan yang begitu hikmah, penuh dengan bijaksana ketika menentukan sebuah hukum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang cerdas dalam berbagai macam disiplin ilmu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sabar dermawan. Semuanya memiliki keistimewaan yang tersendiri. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhirat dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sebagai motivasi bagi saya sendiri khususnya dan bagi kita semua umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia, kata firman Allah, dalam keadaan rugi terus. Semua manusia dalam keadaan kerugian, illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Jadi pada hakikatnya sebanyak apapun, sebenar apapun
seterkenal apapun seseorang, kalau bukan beriman, berarti orang tersebut merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang selalu melaksanakan amal-amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling bernasihati dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka merekalah orang-orang yang tidak merugi. Merekalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan tahlil la ilaha illallah 3 kali, salawat 3 kali, dan istighfar 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.